Doa puja Yesus atau The Jesus Prayer adalah bentuk doa singkat namun mendalam dalam tradisi Kristen Timur, khususnya Ortodoks. Lafalnya sederhana: Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Meski singkat, doa ini menjadi pusat dari praktik spiritual yang sangat dalam, khususnya dalam tradisi hesikasme atau praktik keheningan batin dalam gereja Ortodoks Timur. Berikut ini adalah beberapa kisah terkenal dari orang-orang yang mengamalkan doa ini dengan setia. 1. The Way of Pilgrim. Kisah peziarah anonim Rusia. Ini adalah kisah paling terkenal yang berkaitan dengan doa puja Yesus. Seorang petani Rusia anonim kehilangan segalanya dan memulai perjalanan spiritual. Ia mendengar bacaan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoalah tanpa henti. Dan ia bertanya-tanya bagaimana bisa seseorang berdoa terus-menerus. Ia kemudian belajar dari seorang starets atau guru rohani Ortodoks mengenai doa puja Yesus. Ia mengulang doa ini ribuan kali sehari, dimulai dengan 3.000, meningkat ke 6.000, lalu 12.000 kali sehari. Seiring waktu, doa itu turun ke dalam hatinya, menjadi nafas rohaninya sendiri. Ia mengalami damai yang dalam, sukacita batin, dan hubungan pribadi yang intim dengan Kristus. 2. Santo Serafim dari Sarov. Salah satu santo paling dihormati dalam Ortodoks Rusia. Serafim menggunakan doa Yesus sebagai bagian utama dari pertapaannya di hutan Sarov. Ia berdoa berjam-jam sehari hingga hatinya benar-benar dipenuhi damai dan kasih Kristus. Ia terkenal karena berkata bahwa tujuan hidup Kristen adalah memperoleh Roh Kudus. Dan doa Yesus adalah sarana untuk itu. 3. Starets Siloan dari Gunung Athos. Siloan adalah biarawan di Gunung Athos pada abad ke-20. Ia mengalami krisis iman yang berat dan bahkan tergoda untuk putus asa. Dalam penderitaannya, ia mendengar suara Kristus berkata, "Rendahkanlah dirimu dan tetaplah berpikir tenang." Sejak saat itu, ia berpegang teguh pada doa Yesus sebagai jalan menuju kerendahan hati dan kasih universal, bahkan kepada musuh-musuhnya. 4. Mata El Meskin dari Gereja Ortodoks Koptik Mesir. Seorang biarawan Mesir kontemporer yang menghidupkan kembali kehidupan monastik di padang gurun. Ia juga mempraktikkan doa Yesus sebagai dasar dari kehidupan kontemplasinya. Ia menulis
bahwa doa ini membantu membuka mata rohani untuk melihat hadirat Allah dalam segala sesuatu dan menyatukan hati dengan kasih Allah. 5. Orang-orang biasa yang mengalami transformasi. Tidak sedikit orang awam Kristen Ortodoks, baik petani, tukang kayu, ibu rumah tangga, maupun mahasiswa yang bersaksi tentang kekuatan doa Yesus. Banyak yang mengalami ketenangan dalam kecemasan, kekuatan dalam penderitaan, dan kehadiran Tuhan dalam kesendirian. Dalam cerita-cerita kontemporer, orang-orang menyebut bahwa saat mengucapkan doa ini secara terus-menerus, mereka menjadi lebih sabar, pemaaf, dan penuh kasih. Mengapa doa ini sangat dihormati? Doa puja Yesus menggabungkan antara 4 hal: Kristologi, pengakuan akan Yesus sebagai Tuhan dan Anak Allah; kerendahan hati, pengakuan diri sebagai pendosa; permohonan rahmat, permintaan akan belas kasihan Allah; doa tanpa henti, karena dapat diucapkan di hati kapan saja. Dalam dunia yang penuh kegelisahan, kesepian, dan pencarian makna, marilah kita membuka hati untuk mengamalkan doa puja Yesus sebagai bisikan sederhana namun dahsyat. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Di dalam pengulangan yang tenang itu, kita akan menemukan kedamaian yang melampaui akal, kasih yang tak bersyarat, dan hadirat Allah yang lembut namun nyata. Maka siapapun Anda yang kebetulan melihat dan mendengar channel ini, dimanapun Anda berada, mari kita izinkan doa ini menjadi nafas jiwa, agar hati kita tak pernah jauh dari kasih-Nya yang menyelamatkan dan membuat tubuh ini tak mampu berbuat dosa lagi.